Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1031. Di atas reruntuhan tanah suci tujuh absolut, tiga raja surgawi, Dewa Elang, Dewa Ganas, dan Dewa Hades, sedang menunggu. Tiba-tiba terdengar raungan naga yang melesat ke angkasa sambil menerbangkan awan debu. Di tengah asap dan debu, dua sosok samar-samar terlihat muncul perlahan. Bos, Suci, bagaimana kabarnya? Dewa Elang, Dewa Ganas, dan Dewa Hades melangkah maju dan bertanya. Alam suci memang harta karun peninggalan Kaisar manusia. Alam ini setara dengan dunia yang utuh, dengan hukum-hukum surganya sendiri yang independen. Aku tidak bisa menyempurnakannya sekaligus, jadi aku hanya bisa mengambilnya kembali dan memurnikannya dengan kekuatan dewa leluhur. Saat ketua Raja Surgawi klan dewa berbicara, Yan Shen melirik ketiganya dan bertanya, mengapa Yao Shen dan Ling Shen tidak ada di sini? Di mana mereka? Mereka pergi ke klan Xuan Yuan. Kata Dewa Elang, kau tahu kepribadian Yao Shen, dia sangat kompetitif dan suka berperang. Dia bilang dengan begitu banyak orang yang fokus berurusan dengan tanah suci tujuh absolut, dia tidak punya tempat untuk menggunakan keahliannya, jadi dia dan Ling Shen bertindak sendiri. Yah, keluarga Xuan Yuan hanya punya satu orang yang merepotkan, yaitu Xuan Yuan Taizu. Jika Yao Shen dan Ling Shen bergabung, mengalahkan keluarga Xuan Yuan bukanlah masalah besar. Kata Yan Shen. Kalau begitu, mari kita aktifkan dewa kekuatan raksasa dan mulai rencana kita yang sebenarnya. Kata Santo itu. Semakin cepat kita menyelesaikan misi ini, semakin cepat aku bisa kembali kepada dewa leluhur. Hanya kekuatan dewa leluhur yang dapat membantuku benar-benar menguasai catatan kelupaan tertinggi. Nona, catatan tertinggi kelupaanmu belum lengkap, tapi kau sudah mencapai tingkat ini. Tanya Dewa Elang dengan takjub. Tentu saja, aku telah mengikuti dewa leluhur selama bertahun-tahun. Di bawah bimbingannya, aku merelakan cinta, hidup, dan mati, serta berganti 6 tubuh sebelum akhirnya aku memahami makna sejati catatan agung kelupaan. Jika itu tidak berpengaruh sama sekali, untuk apa aku repot-repot melakukan semua ini? Kata Sang Santo dengan acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Aku sungguh iri pada gadis suci, yang sangat dihargai oleh dewa leluhur. Dia akan selalu berada di sisi dewa leluhur di masa depan, dan kemajuannya ke jalan tertinggi sudah dekat. Kata Lesen sambil tersenyum. Baiklah, berhentilah menyanjungku dan bersiaplah beraksi. Kata orang suci itu dengan acuh tak acuh. Tepat ketika mereka berlima bersiap untuk pindah ke lokasi baru dan memulai operasi mereka, tiba-tiba sihir itu terhubung ke jantung, dan berita kematian Dewa Yao Shen Ling langsung mencapai pikiran kelima orang itu. Bagaimana mungkin Yao Shen dan Ling Shen sebenarnya? Dewa Elang memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. Kedua raja bergabung, tetapi tidak dapat mengalahkan keluarga kecil Xuan Yuan. Xuan Yuan Taizu memang luar biasa kuat. Ditambah dengan para master keluarga Xuan Yuan lainnya dan keunggulan kandang, kekalahan Yao Shen dan Ling Shen masih bisa diterima. Tapi, mereka benar-benar gugur dalam pertempuran. Yan Shen juga memiliki ekspresi muram. Sulit baginya untuk menerima kehilangan mendadak kedua saudaranya yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Mustahil. Aku tidak percaya ada anggota keluarga Xuan Yuan yang bisa membunuh Yao Shen dan Ling Shen. Aku khawatir bahkan kakak tertuaku pun mungkin tidak bisa mematahkan sihir Ling Shen. Kalau dia mau pergi, siapa yang bisa menghentikannya? Tanya Dewa Elang dingin. Situasi saat ini jelas bukan karena mereka tidak bisa menerima kekalahan Yao Shen dan Ling Shen, tetapi karena mereka tidak bisa menerima kematian mereka. Mengalahkan raja dan membunuh raja adalah dua konsep yang sangat berbeda. Yang pasti, tak seorang pun di keluarga Xuan Yuan bisa melakukan ini, bahkan Kaisar Xuan Yuan sekalipun. Kalau begitu, di seluruh dunia peri, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Sang Santa sepertinya telah menebak sesuatu, dan ekspresinya bahkan lebih muram dan menakutkan daripada yang lain. Wei Hao, Xiao Chen, Kaisar Abadi. Anak itu begitu kuat. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya di ibu kota ilahi. Mendengar ini, Sang Santo berkata dengan marah, masalah ini salahku. Kupikir meskipun anak itu kuat, paling-paling dia hanya sekuat salah satu dari kalian. Aku tidak menyangka. Bukankah kau pernah bertarung dengannya sebelumnya? Yan Shen menatap Sein itu dan berkata. Saat itu, kekuatanku hanya kurang dari 30%. Aku sama sekali bukan tandingannya, jadi aku tidak bisa menguji kekuatan penuhnya. Mata Sang Santo berkilat. Tapi itu tidak masalah. Aku akan meminta Dewa Leluhur untuk membangkitkan Yao Shen dan Ling Shen. Ini salahku, dan aku akan bertanggung jawab. Dengan kata-kata Sang Suci, kami merasa tenang. Kata Yan Shen, selanjutnya, kami akan pergi ke keluarga Xuan Yuan untuk membalaskan dendam Yao Shen dan Ling Shen. Tidak. Sang Santa menggelengkan kepalanya dan menolak, ayo kembali ke ibu kota ilahi. Kembali ke ibu kota ilahi. Yan Shen dan yang lainnya semua tercengang. Ya, Xiao Chen tidak mau tinggal diam lagi. Kurasa dia akan mengambil inisiatif kali ini. Mata Sang Santo berbinar, kita akan menunggu di ibu kota ilahi. Dia akan segera datang. Tidak mungkin. Selama berabad-abad, belum pernah ada situasi di mana seseorang datang ke rumahku dan menyerangku. Apa anak itu benar-benar punya nyali untuk melakukan itu? Selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah berperan sebagai pelaksana penghancuran dunia.
Manusia selalu panik, menjerit, gemetar, meronta, lalu musnah di bawah kekuasaan mereka. Pemandangan umat manusia yang aktif melakukan serangan balik sungguh sulit mereka bayangkan. Kalau begitu, mari kita kembali ke ibu kota ilahi dan menunggu. Jika Xiao Chen benar-benar mampu dan berani memulai serangan, aku, Dewa Lang, akan menghormatinya sebagai manusia. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku, begitu pula denganmu. Kata Sang Santa, dengan seringai di bibirnya. Sudah waktunya aku berdamai dengannya. Setelah Xiao Chen meninggalkan keluarga Xuan Yuan, meskipun dia berencana untuk berhadapan langsung dengan para dewa, dia mengkhawatirkan Namong Yanran, Wan Hong dan yang lainnya, jadi dia memilih untuk kembali ke negeri Dongeng Baekyeong terlebih dahulu. Saya belajar dari Xuan Yuan Taizu bahwa beberapa bulan yang lalu, seorang raksasa yang memegang kapak raksasa muncul di ibu kota para dewa dan membelah langit. Cahaya ilahi yang merusak muncul di langit dan langsung menembus negeri Peri Ziwei. Sinar cahaya itu seakan menjadi sinyal, yang melambangkan dimulainya kehancuran. Segera setelah itu, Tanah Suci 7 Absolut diserang. Dia takut karena dia, alam abadi Baekyeong akan terlibat dan menjadi target pertama serangan para dewa. Sekembalinya ke negeri Peri Baekyeong, ia mendapati semuanya baik-baik saja di sini. Rupanya, bahaya belum menyebar ke sini. Tetapi ketika dia kembali ke Sekte Meteorit, dia mengetahui bahwa Namong Yanran, Ning Qingxuan dan yang lainnya telah pergi ke Tanah Suci 7 Absolut. Oh tidak, Tanah Suci 7 Absolut diserang, dan mereka kebetulan ada di sana. Mungkinkah? Xiao Chen selalu bersikap tenang, tetapi saat menghadapi hal seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan cemas. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, ketika ketua sekte dan yang lainnya pergi, ada 3 wanita yang datang menemui Anda. Seorang murid Sekte Meteorit melapor. 3 wanita. Xiao Chen terkejut dan bertanya, apakah kamu tahu nama mereka? Nona Ning sangat mengenal mereka. Salah satu dari mereka sepertinya bernama Ye Yufei. Jawab murid itu ragu-ragu. Itu mereka. Xiao Chen merasakan firasat buruk di hatinya dan bertanya, apakah mereka juga pergi ke Tanah Suci 7 Absolut bersama Yanran? Ya, kami pergi bersama. Baiklah, aku mengerti. Harap berhati-hati selama periode ini. Jika terjadi sesuatu, menjauhlah. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu muridnya menjawab, Xiao Chen berubah menjadi cahaya dan terbang menjauh dari alam abadi Baekyeong. Terlepas dari apakah Tanah Suci 7 Absolut telah dihancurkan, dia harus menyelidikinya, jika tidak dia akan merasa tidak nyaman. Bab 1032. Ketika Xiao Chen tiba di Tanah Suci 7 Mutlak, ia mendapati situasinya sangat tragis. Jelas bahwa itu adalah pembantaian besar-besaran, dengan jutaan mayat tergeletak di tanah dan sungai darah. Namun, jelas bahwa kejadian itu sudah lama berlalu. Darah di tanah telah mengering, mayat mulai membusuk, dan bau busuk yang tak sedap tercium di mana-mana. Firasat buruk Xiao Chen menjadi semakin kuat, dan indera spiritualnya menyebar ke segala arah seperti jaring besar, menjelajahi napas Ye Yufei, Ning Qingxuan, Namong Yanran, dan lainnya. Bahkan jika mereka benar-benar mati di sini, mereka akan tetap meninggalkan jejak dan napas. Setelah pencarian menyeluruh, Xiao Chen tidak menemukan apapun dan merasa lega. Fakta bahwa mereka tidak ditemukan sebenarnya merupakan kabar baik, membuktikan bahwa mereka mungkin tidak ada di sini dan masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Meskipun dia tidak mendeteksi kehadiran Ye Yufei dan yang lainnya, Xiao Chen segera menemukan kehadiran yang tidak biasa. Itu adalah jiwa yang tersisa. Tubuhnya jelas telah hancur dan jiwanya telah menghilang hampir setengahnya. Ia sangat lemah saat itu. Ia menempel pada mayat dan menggunakan sihir untuk menyembunyikan napasnya. Teknik tersebut tidak terlalu canggih, setidaknya menurut pendapat Xiao Chen, dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknik yang digunakan oleh Dewa Roh. Tetapi mungkin karena suasananya kacau, dia berhasil lolos. Xiao Chen segera muncul, mematahkan mantra itu dengan menjentikkan jarinya, dan memenjarakan jiwa yang tersisa di tangannya. Kasihan, kasihan. Jiwa yang tersisa ketakutan dan mengeluarkan suara lemah dan ketakutan. Jangan khawatir, aku bukan dari ras alien dan aku tidak akan menyakitimu. Kata Xiao Chen. Apakah kau? Kaisar Xiao. Jiwa yang tersisa mengenali Xiao Chen dan sangat terkejut. Kau kenal aku? Xiao Chen bingung. Ia tidak punya kesan apapun tentang jiwa yang tersisa itu. Aku mengenalnya. Kaisar Xiao begitu berkuasa sehingga aku tak bisa tidak mengenalnya, kata jiwa yang tersisa itu dengan penuh semangat. Xiao Chen tahu bahwa orang ini gembira hanya karena dia punya harapan untuk bertahan hidup, dan itulah sebabnya dia begitu bahagia, bukan karena dia mengaguminya. Aku ingin bertanya padamu. Kalau kau menjawab yang sebenarnya, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kata Xiao Chen. Permisi, Kaisar Xiao. Apakah ada orang dari Sekte Meteorit yang pernah ke Tanah Suci 7 Absolut? Mereka sudah ada di sini. Jawab jiwa yang tersisa tanpa ragu, karena mereka datang ke Tanah Suci 7 Mutlak dan bertarung dengan 2 diaken, banyak orang yang tahu. Salah satu gadis itu sangat kuat, dan dia menjatuhkan 2 diaken tingkat 12 Kaisar Abadi hanya dengan 1 gerakan. Selain Ning Qingxuan, siapa lagi di antara mereka yang memiliki kemampuan ini? Xiao Chen bingung, tetapi tanpa berpikir terlalu banyak, dia bertanya, lalu, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Ketika alien datang menyerang, mereka semua diselamatkan oleh Nona Yan. Kata jiwa yang tersisa. Nona Yan. Ya, Yan Qingcheng.
Dia belum lama berada di Tanah Suci Tujuh Absolut, tapi hampir semua orang di Tanah Suci Tujuh Absolut tahu namanya. Yan Qingcheng berada di Tanah Suci Tujuh Absolut. Xiao Chen bahkan lebih terkejut saat mendengar ini. Saat Istana Es Phoenix dilanda kekacauan, dia selalu khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada Yan Qingcheng, tetapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan muncul di Tanah Suci Tujuh Absolut. Terlebih lagi, ia berhasil menyelamatkan begitu banyak orang dari tangan alien. Kultivasinya kini jauh lebih tinggi dari sebelumnya, jadi ia pasti telah mengalami beberapa petualangan. Untungnya, tidak ada yang terluka. Mengetahui bahwa Ye Yufei dan yang lainnya baik-baik saja, Xiao Chen tentu saja menghela napas lega dan merasa jauh lebih bahagia. Kaisar Xiao, tolong bawa aku pergi dari sini. Aku tidak bisa berjalan sendiri dalam kondisiku saat ini. Pinta jiwa yang tersisa. Tentu saja, aku berjanji padamu. Saat Xiao Chen berbicara, dia menembakkan seberkas cahaya untuk membungkus jiwa yang tersisa, menahannya di tubuhnya, dan kemudian terbang menjauh dari Tanah Suci Tujuh Absolut. Kaisar Xiao, kita mau pergi kemana? Pergi ke ibu kota. Ah! Perkataan Xiao Chen hampir membuat jiwa yang tersisa ketakutan setengah mati. Dia baru saja lolos dari bahaya, dan sekarang dia lari ke ibu kota. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Kaisar Xiao, sudahlah, jangan membuat masalah lagi. Untuk apa kita pergi ke ibu kota ilahi sekarang? Tentu saja kau akan bertarung. Kau dari Tanah Suci Tujuh Absolut. Apa kau tidak ingin membalaskan dendam keluarga dan teman-temanmu? Ini, meskipun aku membenci alien, apa yang bisa kita gunakan untuk melawan mereka? Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun, lihat saja. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia mengabaikannya dan fokus meneruskan perjalanannya. Kini kecepatan terbang Xiao Chen sendiri tak lebih lambat dari Silver Moon Shuttle. Ia hanya membutuhkan 7 hari untuk menyelesaikan perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan. Ketika saya kembali ke ibu kota para dewa, tempat itu benar-benar tertutup tanpa pintu masuk atau keluar. Rasanya seperti istana yang tergantung di langit, misterius dan penuh tabu. Xiao, Kaisar Xiao, apakah kamu serius? Jiwa yang tersisa muncul lagi, suaranya bergetar. Xiao Chen benar-benar datang ke ibu kota ilahi, dan sendirian. Dia tidak menyangkal bahwa Xiao Chen sangat kuat, dan kultivasinya mungkin tidak kalah dengan dewa suci tertinggi. Tapi bukankah terlalu tidak realistis jika kita ingin melawan ibu kota sendirian? Karena kau sudah di sini, lihat saja dengan tenang. Xiao Chen terbang keluar dari ibu kota ilahi dengan ekspresi dingin. Dia telah menunggu hari ini sejak lama. Tidak perlu memilih hari tertentu. Selesaikan semua masalah hari ini. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan mengumpulkan niat pedang yang besar. Bayangan pedang Kaisar Naga memarahi langit. Dia berteriak dengan suara berat. Dalam sekejap, hantu naga dewa yang dipadatkan oleh niat pedang itu langsung meluas ratusan kaki, berevolusi menjadi pedang yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman kuno dan modern, menebas ke arah ibu kota para dewa. Ledakan. Kekuatan pedang begitu hebat hingga menggemparkan dunia selama-lamanya. Bayangan naga gila itu meraung, seolah-olah semua dewa di Istana Surgawi mengalami guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Formasi ilahi Tai Huang tak mampu menahan kekuatan ekstrim itu dan hancur dalam sekejap. Tembok kota runtuh, dan tren kekalahan tak terbendung. Bagaimana mungkin formasi ilahi Desolate Agung telah hancur? Di dalam ibu kota suci, suara-suara terkejut dan marah terdengar silih berganti. Siapa yang berani bersikap lancang di sini? Wus wus wus. Beberapa kaisar yang kuat muncul dan berdiri di depan Xiao Chen. Wah, kau menghancurkan istana suci kami. Xiao Chen melirik sekeliling dengan santai dan berkata dengan tenang, aku tidak menyangka ada begitu banyak rayap di ibu kota ilahi. Beraninya kau menyebut kami rayap? Teriak seorang lelaki tua di tengah panggung Kaisar Agung dengan marah, kalian cari mati. Dalam amarahnya, lelaki tua itu memamerkan kekuatan seorang kaisar dan mempersiapkan gerakan pamungkasnya, berniat membunuh Xiao Chen dalam satu serangan. Namun mata Xiao Chen berkilat dan dia melambaikan tangannya dengan santai. Memanggil, engah. Tekanan pedang itu begitu dahsyat dan kekuatan surga tak terbatas. Pria tua itu tak sempat bereaksi dan langsung tertusuk pedang. Seluruh tubuhnya meledak dan ia hancur di tempat. Kalian, ikut juga. Niat membunuh Xiao Chen sangat kuat, dan dia menggunakan keterampilan uniknya lagi. Penjara 10.000 pedang. Gerakan yang sama, kekuatannya sepenuhnya berbeda. Hujan pedang jatuh dari langit, dan bahkan seorang kaisar yang kuat pun tak mampu menahannya. Ia terguncang oleh tekanan dan kekuatan pedang itu, lalu mundur berulang kali, memuntahkan darah. Ah! 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 Puluhan jeritan melambangkan kematian puluhan orang. Para penguasa ibu kota ilahi semuanya terbunuh atau terluka dalam sekejap mata. Sialan, semuanya mundur. Suara keterkejutan dan kemarahan terdengar di ibu kota suci yang hancur. Pada saat yang sama, 3 raja alien, Dewa Elang, Dewa Ganas, dan Dewa Hades, muncul, masing-masing menggunakan jurus pamungkas mereka, dan akhirnya memblokir gaya pedang Xiao Chen. Apakah kalian hanya bertiga? Xiao Chen menatap ketiga raja surgawi, tetapi ekspresinya tetap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggap mereka serius sama sekali. Bab 1033. Aku tidak menyangka kau benar-benar datang. Dewa Elang menatap Xiao Chen dengan tatapan dingin di wajahnya.
Ketika Sang Santo berkata bahwa Xiao Chen mungkin akan melakukan serangan balik ke ibu kota ilahi, dia tidak setuju dalam hatinya, berpikir bahwa Xiao Chen tidak punya keberanian. Tapi dia salah perhitungan. Xiao Chen benar-benar datang dan sangat kuat. Kenapa tidak? Tanya Xiao Chen dengan tenang, di mataku, kau hanyalah boneka yang dimanipulasi. Kalian seharusnya memanggil kami juru bicara Tuhan. Kata Dewa Elang dengan marah. Sudah sewajarnya manusia menghormati para dewa. Tindakan kalian telah melanggar tabu Tuhan. Dewa-dewa di mata semua makhluk hidup dihormati karena mereka ilusi dan mewakili semacam keyakinan dan sumber daya spiritual. Tapi dewa-dewa yang kau bicarakan hanyalah makhluk istimewa. Apa gunanya memuja mereka? Xiao Chen mencibir. Jika kau bisa bertahan sampai akhir, mungkin kau akan menyaksikan hari ketika aku melengsarkannya. Nada yang sangat besar. Tiba-tiba, dua sosok terbang keluar dari ibu kota ilahi lagi dan mendarat di depan Dewa Elang, Dewa Ganas, dan Dewa Hades. Tidak lain dan tidak bukan, dialah pemimpin para Raja Surgawi, Dewa Api, dan Orang Suci. Tuan ibu kota ilahi memang kamu. Tatapan Xiao Chen melewati Dewa Api dan langsung tertuju pada gadis suci. Meskipun Orang Suci itu mengenakan kerudung, sekilas dia dapat mengenali bahwa dialah orang yang menempati tubuh Buyunyan, dan dalang di balik istana dewa. Selama pertempuran di alam bawah, dia menggunakan dua jimat pemecah batas secara berurutan untuk melarikan diri dan kehilangan semua kontak. Saat Xiao Chen pertama kali mendengar tentang Sendu, dia menduga bahwa dia ada hubungannya dengan Sendu. Terakhir kali di ibu kota ilahi, Xiao Chen merasakan auranya lagi dan mampu benar-benar memastikan identitasnya. Penguasa ibu kota ilahi seharusnya berada di sebelahku. Sang Santo menunjuk orang di sebelahnya dan berkata, akulah Sang Santo, dan aku berada di organisasi lain. Tidak masalah. Omong kosongmu tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak perlu tahu terlalu banyak. Xiao Chen mengangkat bahu. Daripada membicarakan ini, kenapa tidak memberitahuku nama aslimu? Jasmine. Orang suci itu mengucapkan namanya dengan acuh tak acuh. Jasmine. Xiao Chen sedikit terkejut ketika mendengarnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, nama itu tidak cocok untukmu. Ada apa? Tanya Jasmine dengan marah. Hatimu yang kotor tidak pantas mendapat nama sebagus itu. Kata Xiao Chen terus terang. Kamu, Jasmine hendak marah, tetapi dia segera mengendalikan diri dan berkata dengan dingin, memprovokasiku hanya akan mempercepat kematianmu. Bukankah kau sedang berlatih Tai Sang Wang Qinglu? Terlalu berlebihan untuk mengatakannya sampai beberapa kata saja bisa menghancurkan pikiranmu, kritik Xiao Chen tanpa ampun. Memang, seharusnya aku tidak marah. Jasmine menatap Xiao Chen. Aku bisa mengabaikan apapun yang dikatakan orang lain, tapi hanya kaulah yang telah menjadi iblis dalam diriku. Setan batin. Xiao Chen mengangkat alisnya. Benar. Dewa leluhur berkata bahwa aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri dan memutuskan iblis-iblis di hatiku agar catatan tertinggi kelupaan dapat disempurnakan. Kata Jasmine dingin. Kalau begitu, kamu mungkin tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan ini seumur hidup. Kata Xiao Chen ringan. Kau pikir kau bisa pergi dengan selamat setelah datang ke sini hari ini? Jasmine mencibir. Aku tidak membunuhmu 4 tahun lalu karena aku belum sepenuhnya siap. Tapi hari ini, aku sudah sepenuhnya siap. Sehebat apapun metodemu, kau hanya akan hancur. Hanya kalian berlima. Xiao Chen melirik ke arah Jasmine, Dewa Api, Dewa Elang, Dewa Ganas, dan Dewa Hades, nadanya penuh dengan penghinaan. 5 tidak cukup, jadi bagaimana dengan kami? Begitu dia selesai berbicara, dua sosok sesat yang seharusnya sudah lama menghilang terbang keluar dari ibu kota ilahi lagi dan mendarat di depan Xiao Chen. Anehnya, mereka adalah Yao Shen dan Ling Shen yang terbunuh dalam keluarga Xuan Yuan. Xiao Chen, kau terkejut, kan? Kita masih hidup. Yao Shen menatap Xiao Chen, ekspresinya penuh kebencian yang tak tersamarkan. Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, kamu tidak hidup, kamu baru saja dibangkitkan. Ada bedanya. Yao Shen mencibir, kekuatan dewa leluhur akan memberi kita kehidupan tanpa batas. Pada akhirnya, usahamu sia-sia. Dengan levelmu saat ini, apa yang bisa kau capai bahkan jika kau bangkit 10.000 kali? Xiao Chen mencibir, dewa leluhur yang kau bicarakan menyia-nyiakan kekuatannya sendiri untuk pecundang sepertimu. Itu menunjukkan dia juga tidak sehebat itu. Kau. Yao Shen langsung murka dan berteriak, Xiao Chen, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah mencapai alam kaisar surgawi, kau benar-benar dapat mengubah hasil yang telah ditentukan. Kakak tertua kita juga telah menembus alam kaisar surgawi, dan hanya dia yang bisa menghentikanmu. Begitu ia selesai berbicara, Dewa Api memimpin dan melangkah maju untuk menghadapi Xiao Chen, berkata, ras manusia pernah memiliki seorang kaisar manusia yang brilian dan berbakat yang, seperti dirimu, mencoba menentang takdir, tetapi akhirnya gagal. Kau, sekarang, hanya akan mengulangi kesalahan yang sama. Kau pikir kau bisa melawan kami semua sendirian. Itu cuma angan-angan. Tidak, kau salah paham. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah bilang ingin bertarung sendirian. Meskipun kau bukan milikku, pertempuran ini menyangkut masa depan alam abadi, dan semua orang di alam abadi harus berpartisipasi di dalamnya bersama-sama. Setelah dia selesai berbicara, di tengah tatapan bingung Yan Shen, Jasmine dan yang lainnya, Xiao Chen melompat dan terbang tinggi ke langit. Perintah Kaisar.
Dengan lambaian tangannya yang kecil, ia mengumpulkan kekuatan langit, bumi, dan alam semesta, lalu memunculkan kembali perintah kaisar yang misterius itu. Dalam sekejap, seluruh dunia peri dan ribuan wilayah peri terkena dampak gempa bumi, diikuti oleh fenomena aneh. Tanah klan Skyfox. Kaisar abadi rubah langit dan Ye Yanyao terbang keluar pada saat yang sama, melihat fluktuasi aura yang familiar di langit, mereka telah menyadari sesuatu di dalam hati mereka. Yan Yao, ayo pergi. Ya, Nek. Keduanya memikirkannya dan bergegas menuju napas pada saat yang sama. Aura itu menyelimuti mereka berdua dan lenyap dari tempat itu dalam sekejap. Di istana bawah tanah yang bobrok di negeri Dongeng Ziwei, Ji Yu, Yudi, dan Xuantian Jian juga merasakan tarikan aura yang familiar. Apakah ini perintah kaisar? Kaisar Xiao memanggil kita. Berjalan. Ketiganya terbang menuju napas tanpa ragu. Wow! Dengan kilatan cahaya, ketiga orang itu menghilang dari tempat itu. Keluarga Xuan Yuan. Kaisar Xuan Yuan menatap langit yang bergetar dan mendesah pelan, waktunya telah tiba. Kemudian, dia pun melesat ke langit, membiarkan dirinya diselimuti aura dan menghilang di tempat. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di berbagai belahan dunia peri telah merasakan nafas ordo kaisar satu demi satu. Mereka awalnya sangat takut terhadap ras alien, tetapi sekarang mereka bersatu padu dan semuanya menanggapi panggilan tersebut. Perintah kaisar. Melihat tindakan Xiao Chen, Yan Shen tersenyum acuh tak acuh, ibu kota ilahi terletak di daerah terpencil. Bahkan jika mereka bisa merasakan kehadiranmu, mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu dekat. Tetapi seolah ingin membalikkan kesimpulan Yan Shen, dia baru saja selesai berbicara. Klik, klik, klik. Ruang itu tiba-tiba mulai retak, dan lebih dari selusin retakan muncul dalam sekejap, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah-celah di ruang itu. Kaisar Abadi Rubah Langit. Kamu Yanyao. Ji Yu Kaisar Abadi. Kaisar Bulu. Kaisar Pedang Xuantian. Xuan Yuan Taizu. Sosok-sosok familiar berhamburan keluar dari celah-celah angkasa satu demi satu. Pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akhirnya membuat Yan Shen, Jasmine, dan yang lainnya berubah warna. Bab 1034. Bagaimana mungkin mengumpulkan begitu banyak orang dalam sekejap? Baik Yan Shen maupun Jasmine tidak bisa mengerti. Ada begitu banyak orang, yang datang dari berbagai tempat di dunia peri, beberapa di antaranya bahkan ribuan mil jauhnya dari para dewa. Namun dalam sekejap, semua orang diteleportasi ke sini. Abaikan waktu, abaikan ruang, abaikan jarak. Faktanya, belum lagi mereka, bahkan mereka yang diteleportasi ke sini sangat terkejut. Melakukan perjalanan ribuan mil untuk mencapai ibu kota Tuhan dalam sekejap adalah hal yang luar biasa, dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Namun, mereka tahu bahwa ini disebabkan oleh kekuatan Xiao Chen, jadi mereka tidak terlalu menyelidiki masalah itu. Kaisar Xiao, Kaisar Xiao, Kaisar Xiao, Kaisar Xuan Yuan, Kaisar Tianhu, Kaisar Yu, Kaisar Jiao, Kaisar Xuantian Sword, dan beberapa orang kuat dari Sekte Tao kuno semuanya berkumpul di sekitar Xiao Chen. Semuanya, saya rasa saya tidak perlu menjelaskan situasi saat ini lebih lanjut. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Entah itu pertaruhan yang sia-sia atau pertarungan terakhir, pertempuran ini tak terelakkan. Jadi, tunjukkan semangat juang dan keyakinan kalian. Xiao Chen selalu tahu bahwa dia tidak pandai menciptakan suasana. Namun dalam situasi ini, tidak perlu terlalu banyak menuangkan sup ayam. Semua orang sudah bersemangat dan tidak sabar. Yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dunia peri bukanlah semangat juang dan kekuatan tempur, melainkan pemimpin yang mampu meyakinkan semua orang. Xiao Chen adalah orang yang mampu memadatkan alam abadi yang tersebar menjadi satu kesatuan inti. Di bawah kepemimpinannya, semua orang lebih bersatu daripada sebelumnya pada saat ini. Tak peduli apakah pertempuran ini berhasil atau gagal, kita harus berusaha sekuat tenaga agar tak ada yang menyesal. Seru seorang lelaki tua yang dihormati dengan penuh semangat. Semuanya, demi masa depan alam abadi, dan demi masa depan keturunan kalian, kumpulkan keberanian yang diperlukan dan usir alien-alien ini. Ya, usir. Semua orang setuju dan membentuk formasi pertempuran, tidak menunjukkan rasa takut dalam menghadapi alien yang kuat. Sekelompok semut, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Yao Shen mencibir. Selain Xiao Chen, dia tidak menganggap serius siapapun. Yao Shen, karena kamu telah dibangkitkan, kita bisa melanjutkan pertempuran kita yang belum selesai. Xuan Yuan Taizu melangkah maju dan memprovokasi Yao Shen. Apakah aku takut padamu? Teriak Yao Shen, pergilah ke dunia luar dan bertarunglah sendirian. Bisa. Xuan Yuan Taizu melompat dan terbang ke langit. Saudaraku, Sein, serahkan dia padaku. Yao Shen penuh percaya diri dan mengikuti di belakang Xuan Yuan Taizu. Keduanya tidak ingin orang lain ikut campur dan berencana menyelesaikan dendam mereka sendiri. Di dunia peri, selain Xiao Chen, jelas bahwa hanya Xuan Yuan Taizu yang bisa melawan orang kuat tingkat raja sendirian. Shen Yao telah terpilih. Adakah yang akan memilihku? Ling Shen melirik semua orang di dunia peri dengan bercanda. Dewa Roh, apakah engkau masih mengingatku? Ada dendam di antara kita yang perlu diselesaikan. Kaisar Abadi Rubah Langit memimpin dan ingin menantang Dewa Roh. Terakhir kali, dia terluka dan dikejar oleh Dewa Roh dan tidak punya tempat tujuan. Kali ini, dia ingin Dewa Roh kembali.
Oh, cukupkah bagimu sendiri? Sang Dewa Roh mencibir. Kalau kau meremehkanku, kau akan menyimpan dendam. Kaisar Abadi Rubah Langit berkata dengan dingin, sekarang, aku tidak hanya memulihkan kultivasiku, tapi juga membuat terobosan lain. Benarkah? Kata Dewa Roh sambil tersenyum nakal, tapi meski begitu, kau tetap tidak memenuhi syarat. Bagaimana denganku? Ye Yanyao terbang keluar dan berdiri di samping Kaisar Abadi Rubah Langit. Kamu. Dewa Roh itu mencibir, gadis kecil, rambutmu bahkan belum tumbuh, kan? Anda. Ye Yanyao tiba-tiba menjadi marah, dan kekuatan rubah ekor 9 meledak. Jiwa itu dihantam oleh kekuatan Qi, dan meski setenang batu, Qi dan darahnya melonjak dan mendidih. Aura ini. Dewa spiritual mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Jasmine. Santo, mungkinkah ini mahakaryamu? Namun Jasmine menatap Ye Yanyao dengan pandangan sinis dan bertanya dengan marah, apakah kamu rubah kecil itu? Lalala. Dasar wanita bau, kau tidak menyangka, kan? Ye Yanyao menyombongkan diri, ngomong-ngomong, pil berhargamu itu benar-benar ajaib. Pil itu benar-benar membuatku membangkitkan kekuatan rubah ekor 9. Kau mencari kematian. Mata Jasmine memerah, dan niat membunuhnya memuncak. Pil itu diwariskan oleh dewa leluhur. Pil itu dapat membantunya memanfaatkan potensi tubuh ini, memungkinkannya menyatu dengan tubuh ini lebih cepat dan lebih sempurna. Efisiensi berlatih Tai Sang Wang Qinglu juga dapat ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Demi pil itu, dia menghabiskan seluruh usahanya dan menghabiskan lebih dari 300 tahun untuk menyempurnakannya. Tepat ketika ia hampir berhasil, seekor rubah memanfaatkannya. Ia begitu marah hingga muntah darah. Jasmine, bukankah aku yang ingin kau bunuh? Xiao Chen melangkah di depan Jasmine dan berkata dengan tenang, mereka sudah punya lawan. Kenapa repot-repot ikut campur? Niat membunuh Jasmine sedikit melemah setelah mendengar ini. Memang, perhatiannya seharusnya tertuju pada Xiao Chen. Selama Xiao Chen berhasil ditangani, apakah kita masih khawatir tidak bisa menangkap rubah kecil itu? Dewa Roh, kutitipkan rubah kecil itu padamu. Aku ingin dia hidup-hidup. Perintah Jasmine. Aku tahu, berhentilah mengomel. Dewa Roh menjawab dengan tidak senang, kemudian kekuatan sucinya melonjak, dan dia melakukan sihir aneh dan ganjil secara diam-diam, menutupi dirinya sendiri, Ye Yanyao, dan Kaisar Abadi Rubah Langit. Dalam sekejap, ketiganya menghilang dari medan perang dan pergi ke ruang fantasi yang berbeda. Adegan ini jelas mirip dengan adegan keluarga Xuan Yuan. Xiao Chen tidak menghentikan Dewa Roh. Ini adalah pertarungan antara Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao. Meskipun berbahaya, mereka harus menghadapinya bersama. Namun dia memiliki musuh yang lebih penting. Yao Shen dan Ling Shen keduanya terpilih, jadi sebaiknya aku mengambil inisiatif. Dewa Elang, yang menduduki peringkat kedua di antara 6 Raja Surgawi, terbang maju dan mengarahkan pandangan tajamnya ke arah mereka. Kamu. Dengan 3 jari berturut-turut, Dewa Elang memilih Yudi, Jiyu, dan Xuantian Jiandi. Ia berkata dengan nada bercanda, meskipun kekuatanmu tidak sebanding denganku, aku akan tetap bermain denganmu. Lelucon apa ini? Yudi, Jiyu, dan Xuantian Jiandi sangat marah. Mereka mengarahkan pedang mereka ke arah Dewa Elang dan berkata, kalian akan menyesal memprovokasi kami bertiga di saat yang bersamaan. Oh. Namun Dewa Elang mencibir, melambaikan tangannya dengan santai, dan aura yang kuat mengguncang udara. Meskipun Yudi, Jiyu dan Xuantian Jiandi berusaha sekuat tenaga untuk melawan, mereka masih merasakan tekanan besar yang datang ke arah mereka, membuat mereka sulit bernapas. Sangat kuat. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak ketiga orang itu. Kemungkinan mereka bertiga bersatu untuk mengalahkan Dewa Elang masih sangat kecil. Tetapi sekarang situasinya sudah seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar. Bagaimana kita bisa mundur di sini? Ayo. Sang Kaisar Bulu meraung keras, mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan menerobos batas-batasnya sendiri. Sebuah pedang ditebas, angin dan guntur terkejut, cahaya pedang membelah momentum Dewa Elang dan bergerak maju. Oh, menarik. Dewa Elang dengan santai meraih dan menghancurkan cahaya pedang Kaisar Bulu dengan kekuatan kasar, berkata dengan penuh semangat, mungkin kau benar-benar bisa memuaskanku. Sepertinya poin untuk para master belum cukup. Apa kita cuma mau dapat giliran dengan beberapa prajurit lain saja? 2 Raja Surgawi, Lai Shen dan Ming Shen, menatap orang-orang yang tersisa di alam abadi. Meskipun ada beberapa kaisar yang kuat di antara mereka, mereka semua masih dalam tahap awal kaisar, dan wilayah mereka tidak stabil dan sangat miskin. Hal ini tentu saja mengecewakan mereka. Bab 1035. Di luar ibu kota dewa, peperangan antara para dewa sedang berlangsung gencar. Perang para dewa dibagi menjadi 4 medan perang. Medan perang pertama berada di Tianwei-Tian, tempat Xuan Yuan Taizu bertarung melawan Yao Shen. Medan perang kedua berada di ruang ilusi, tempat Ling Shen berhadapan dengan Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao. Di medan perang ketiga, Dewa Elang menantang Kaisar Bulu, Kaisar Pedang Xuantian, dan Kaisar Abadi Jiu sendirian. Di pemberhentian keempat, terjadi perkelahian antara 2 Raja Surgawi, Lai Shen dan Ming Shen, serta orang-orang kuat dari dunia abadi. Pemandangan itu sungguh spektakuler dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam pertarungan sengit itu, Xiao Chen tampil garang saat menghadapi Sang Dewi Melati dan pimpinan para Raja Langit, Sang Dewa Api. Xiao Chen,
kemampuanmu untuk menembus alam Kaisar Agung sungguh luar biasa. Tapi dalam pertempuran ini, kau tak punya peluang untuk menang. Dewa Api menatap Xiao Chen dan berkata, gadis suci dan aku sama-sama berada di alam Kaisar Surgawi. Apa kau yakin bisa mengalahkan kami berdua jika digabungkan? Kurasa aku tidak pernah bilang ingin menjadi lawanmu, kan? Kata Xiao Chen dengan tenang, kau tidak pernah menjadi targetku. Apa katamu? Ekspresi Jasmine membeku. Tiba-tiba, Xiao Chen menggerakkan kakinya, dan sosoknya melintas, melewati antara Yan Shen dan Jasmine, dan terbang menuju kedalaman ibu kota dewa yang telah menjadi reruntuhan. Apakah dia ingin? Sialan, hentikan. Yan Shen dan Jasmine bereaksi cepat dan mengejar Xiao Chen, mencoba mencegatnya. Akan tetapi, Xiao Chen begitu cepat sehingga tidak peduli seberapa keras keduanya mencoba mengejar, mereka tidak dapat mengejarnya dan selalu tertinggal sedikit di belakang. Naga menunggangi 9 surga. Dewa Api murka dan tiba-tiba menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dua aliran aura naga leluhur mengelilinginya, memancarkan kekuatan agung. Dengan tambahan kekuatan energi naga leluhur, kecepatannya meningkat seketika. Namun pada saat ini, Xiao Chen yang ada di depan tiba-tiba berhenti, menatap energi naga yang mengelilingi Yan Shen dengan mata dingin, dan bertanya, apakah itu aura naga leluhur padamu? Apakah kamu tidak berencana untuk melarikan diri? Yan Shen mencibir. Aku berubah pikiran. Kata Xiao Chen dengan tenang, ki naga leluhur di dalam dirimu berguna bagiku. Aku memutuskan untuk membunuhmu dulu. Yan Shen terkejut ketika mendengar ini, lalu dia menyeringai dan berkata, ayo kalau kamu punya nyali. Kau pikir aku bercanda? Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen bergerak ke samping dan muncul di depan Dewa Api dalam sekejap mata, mengulurkan telapak tangan kanannya dengan santai. Beraninya kau meremehkanku. Melihat Xiao Chen menyerang begitu saja, Dewa Api tahu bahwa ia sedang dipandang rendah. Dalam amarah yang luar biasa, kekuatan naga leluhur melonjak dengan liar. Naga mengendalikan angin dan guntur. Naga itu berubah menjadi dua gajah, dan kekuatan alam berupa angin dan guntur menghantam Xiao Chen bagaikan hukuman ilahi dari surga. Namun, Xiao Chen menutup mata dan terus bergerak maju dengan telapak tangannya terentang. Peng! Saat hukuman ilahi angin dan guntur menyentuh telapak tangan Xiao Chen, seolah-olah ia telah bertemu musuh bebuyutannya, dan ia dikalahkan seperti gunung yang runtuh. Bagaimana mungkin kamu? Yan Shen terkejut. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Chen sudah mencubit lehernya dengan telapak tangannya, menahan seluruh tenaganya. Aku dengan paksa menyerap kekuatan naga leluhur ke dalam tubuhku, nyaris tak mampu melangkah ke ranah Kaisar Surgawi, tapi aku tak tahu cara menggunakannya. Ini sungguh menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Xiao Chen mencibir. Dia telah melihat bahwa Yan Shen hanya berada pada level yang sama dengan raja-raja besar lainnya, yang semuanya berada di puncak level Kaisar. Namun dia kemudian memperoleh kekuatan dua naga leluhur, dan nyaris mampu melangkah ke level Kaisar Surgawi. Tak diragukan lagi, alam Kaisar Surgawinya sangat berair. Ia memiliki kekuatan, tetapi tidak dapat mengintegrasikannya. Ketika bertemu orang yang benar-benar kuat, ia akan terlihat canggung. Serahkan kekuatan ini padaku. Tiba-tiba, Xiao Chen menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk secara paksa menyerap kekuatan naga leluhur dari tubuh Dewa Api. Anda. Yan Shen menyadari pikiran Xiao Chen dan merasakan kekuatan naga leluhur di tubuhnya terus mengalir ke arah Xiao Chen. Ia tiba-tiba menjadi cemas. Namun dia dikendalikan oleh Xiao Chen dan tidak bisa melawan. Santo, bunuh dia cepat. Yan Shen berteriak pada Jasmine. Namun sebenarnya, ia tak perlu berkata banyak, jurus pamungkas Jasmine sudah mulai terbentuk. Tebasan iblis surgawi tertinggi. Pedang ajaib yang berpikiran tunggal. Jasmine menunjukkan semua kemampuan magis yang tak tertandingi dalam teknik Tai Sang Wang Qinglu, seolah-olah iblis telah datang ke dunia. Dengan tebasan pedangnya, langit terbelah dan waktu serta ruang pun terbalik. Mengejar keadaan lupa tertinggi dengan susah payah pada akhirnya hanya akan membawa kita ke tingkat ini. Namun Xiao Chen melirik dan menunjuk. Pengrusakan. Gerakan magis muncul kembali, dan cahaya suci menembus kehampaan dengan satu jari. Ledakan. Gerakan pamungkas saling beradu, dan pedang iblis langsung hancur berkeping-keping. Engah. Tubuh Jasmine tertusuk jari dan terlempar tak terkendali ribuan kaki jauhnya, menabrak gunung tinggi di dekatnya. Santo, ini. Ketika Yan Shen melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil dan dia menampakkan ekspresi yang luar biasa. Dia dan sang saintes sama-sama berada di level Kaisar Surgawi, jadi mengapa mereka begitu rentan di hadapan Xiao Chen? Apa kau benar-benar berpikir aku akan bertarung dalam pertempuran yang tidak kupercaya? Xiao Chen mencibir, saat aku memutuskan untuk melakukan serangan balik, kekalahanmu sudah tak terelakkan. Meski begitu, Xiao Chen tidak berhenti menyerap kekuatan naga leluhur dari tubuh Dewa Api. Tak lama kemudian, kekuatan naga leluhur, yang telah dipadukan oleh Dewa Api selama hampir 100 tahun, dikuras habis oleh Xiao Chen. Saat kekuatan naga leluhur memasuki tubuhnya, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan kegelisahan kedua naga di penjara iblis. Sepertinya keduanya tidak bisa hidup berdampingan dan saling bermusuhan. Diam. Xiao Chenyun menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk menekan dua naga dari penjara iblis, yang memungkinkan mereka hidup berdampingan secara damai untuk waktu yang singkat. Xiao Chen telah memahami legenda 9 naga langit dan bumi lebih dari sekali.
Menurut perhitungannya, 9 naga di surga dan bumi semuanya adalah naga leluhur, 2 di dunia peri, 2 di dunia iblis, 2 di dunia monster, dan 2 di dunia bawah. Naga leluhur yang tersisa, yang juga merupakan yang paling kritis, seharusnya berada di dunia fana. Kita cari saja nanti. Kita selesaikan dulu masalah yang ada di depan kita. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan mengayunkan cahaya pedang. Engah. Dewa api yang kekuatannya dikuras oleh Xiao Chen tidak mampu melawan sama sekali dan terbunuh di tempat. Setelah membunuh Dewa Api, Xiao Chen terbang menuju gunung yang hancur dan mengunci Jasmine di reruntuhan. Segel Kaisar Surga. Xiao Chen melambaikan tangannya, mengerahkan kekuatan Kaisar Langit, dan menahan Jasmine yang terluka parah. Lepaskan aku, atau kau akan menyesal. Jasmine meronta hebat, raut wajahnya sudah menunjukkan sedikit kepanikan. Dia tidak mengerti bagaimana Xiao Chen tiba-tiba bisa menjadi begitu kuat. Jelaslah bahwa ketika dia bertarung dengannya di langit berbintang yang lebih rendah, kekuatannya hanya setingkat Kaisar Agung. Hanya dalam beberapa dekade, meskipun Xiao Chen mengalami kemajuan pesat, sudah merupakan hal yang luar biasa baginya untuk menerobos alam Kaisar Agung dan mencapai alam Kaisar Surgawi. Namun fakta membuktikan bahwa dia dan Dewa Api, yang berada di level Kaisar Surgawi, tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiao Chen. Pada saat ini, ketika dia berhadapan dengan Xiao Chen, dia benar-benar memiliki ilusi bahwa dia sedang berhadapan dengan Dewa Leluhur. Mungkinkah orang ini sudah setara dengan Dewa Leluhur? Begitu pikiran itu terlintas di benak Jasmine, ia segera menghapusnya sambil bertanya-tanya apakah ia gila. Bagaimana mungkin seorang manusia yang lahir di negeri dongeng yang hancur dapat dibandingkan dengan Dewa Leluhur, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Alam Kaisar Surgawi. Hanya dengan satu jari dari Dewa Leluhur, dia mungkin bisa membunuh sekelompok Kaisar Surgawi yang kuat. Xiao Chen paling-paling hanya mampu mencapai puncak alam Kaisar Surgawi, tetapi dia masih rentan di hadapan Dewa Leluhur. Jangan pernah berpikir untuk melepaskanmu. Aku tidak membunuhmu sekarang hanya demi Buyunyan. Buka matamu dan perhatikan baik-baik saat aku menghancurkan dewa yang kau bicarakan. Xiao Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Jasmine, dia juga tidak peduli, jadi dia melemparkannya ke ruang dalam. Bab 1036. Hubungan antara Jasmine, Bu Yunyan dan Ling Xiaozu rumit, dan Xiao Chen tidak dapat menyelesaikannya sekaligus, jadi dia menahan Jasmine untuk sementara waktu untuk menghindari kesalahan. Kau tidak butuh bantuanku, kan? Xiao Chen berbalik dan melihat ke arah medan perang. Penerbangan barusan telah menembus puluhan ribu mil jauhnya ke dalam ibu kota ilahi. Medan perang di sekitarnya tampaknya belum menyadari bahwa Yan Shen dan Jasmine telah dikalahkan, dan pertempuran masih berlangsung sengit. Meskipun di 4 medan pertempuran utama, kecuali Xuanyuan Taizu yang sedikit lebih baik, yang lain semuanya berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi Xiao Chen percaya bahwa kemenangan akhir akan menjadi milik alam abadi. Karena sudah waktunya bagi mereka untuk muncul. Di alam semesta yang tak terbatas dan penuh misteri, sesosok mayat melayang. Tidak seorang pun tahu dari mana asalnya, kemana ia pergi, atau apakah ia hidup atau mati. Hingga suatu hari, di alam semesta yang telah damai selama miliaran tahun, tiba-tiba terjadi getaran hebat dan nafas yang familiar menyebar di sini. Tiba-tiba, mumi itu membuka matanya, tatapannya yang dalam menembus ruang dan waktu, menatap pemandangan yang jaraknya miliaran mil jauhnya. Perintah Kaisar, gumam mumi itu dalam hati. Apakah dia benar-benar masih hidup? Lagi pula, aura perintah Kaisar dapat ditransmisikan dari dunia abadi melintasi ruang dan waktu ke sini. Kekuatannya masih tak terduga. Perang para dewa telah dimulai. Bagaimana mungkin aku, Taichu, tidak hadir? Ah! Ia terkejut saat mengetahui bahwa mumi yang telah tenggelam entah berapa tahun itu sebenarnya adalah Taichu, pemimpin 10 kaisar abadi Ziwei yang telah lama menghilang. Pada saat ini, Taichu mengeluarkan raungan panjang, mengguncang ruang dan waktu abadi. Dalam sekejap, kekuatan kehidupan tak berujung dari jurang alam semesta diserap dan dikumpulkan secara paksa di sini untuk memperbaiki tubuhnya yang layu. Tubuh Taichu yang keriput mulai menumbuhkan daging, dan di saat yang sama ia menjadi lebih muda. Dalam sekejap, kulitnya menjadi montok dan bening bagaikan batu giok, persis seperti pemuda tampan dan anggun berusia 20-an. Kaisar Xiao, aku datang. Dengan kata-kata heroik, Taichu mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan waktu dan ruang, dan menghilang di sungai besar alam semesta. Di sebuah gua berbintang kuno dekat bintang bulan biru, sesosok hantu juga merasakan napas Ordo Kaisar dan perlahan membuka matanya. Apakah dia orang yang meminjam jalan menuju negeri dongeng? Hantu itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mencibir. 49 pedang perang Kaisar ini hampir selesai, dan saatnya untuk membiarkannya bersinar. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, menebas kekosongan di depannya dengan pedang, lalu menghilang ke dalam celah. Di luar ibu kota suci negeri dongeng, pertempuran sengit masih berlangsung di 4 medan perang utama. Di medan pertempuran ketiga, Dewa Lang, yang menduduki peringkat kedua di antara 6 Raja Surgawi, berhadapan sendirian melawan Kaisar Yu, Kaisar Abadi Jiao, dan Kaisar Pedang Xuantian dan memperoleh kemenangan. Setelah pertarungan yang sengit, Dewa Lang sama sekali tidak terluka dan bahkan tidak sempat bernapas, sedangkan Kaisar Bulu dan 2 orang lainnya kelelahan dan kekuatan fisik mereka perlahan-lahan terkuras habis. Kalian cukup cakap, dan bisa sedikit memuaskan raja ini.
Kata Dewa Elang dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ketiga orang itu dengan bangga, tapi hanya itu saja. Sehebat apapun kalian bekerja sama, sehebat apapun kalian memaksakan batas, kalian akan tetap kesulitan melampaui puncak kemampuanku ini. Faktanya, Dewa Elang tidak hanya bermain-main. Dia juga menggunakan jurus-jurus mematikan selama periode itu, tetapi kerjasama antara Kaisar Bulu dan dua lainnya sangat baik. Mereka bahkan berhasil menyelesaikan jurus-jurus mematikannya berkali-kali berturut-turut. Meskipun dia memiliki keunggulan mutlak, dia tidak dapat mengalahkan ketiga orang itu sekaligus. Berhentilah membual. Kalau kau benar-benar mampu, kau pasti sudah membunuh kami sejak lama. Meskipun fisiknya sudah kelelahan, semangat Kaisar Bulu tetap tak tergoyahkan. Sambil mengarahkan pedangnya ke arah Dewa Elang, ia berseru, kami memang tidak bisa mengalahkanmu, tapi setidaknya kami bisa menahanmu. Apa gunanya menahanku? Kalian semua akan kalah di keempat medan perang. Sedangkan si bocah Xiao Chen itu, dia ditakdirkan mati setelah melarikan diri ke ibu kota ilahi. Dewa Elang mencibir, lagi pula. Apa kalian pikir kalian bertiga bisa menahanku lama-lama? Begitu dia selesai berbicara, kekuatan supernatural Dewa Elang tiba-tiba aktif, dan dia menampilkan jurus sihir pamungkasnya untuk pertama kalinya. Pedang pemberian Tuhan akan menebas kehidupan semua orang. Dalam sekejap, pedang langit besar yang mengumpulkan pikiran jahat abadi jatuh seperti komet, menyerbu ke arah Yudi dan dua orang lainnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan. Pedang jahat belum jatuh ke tanah, namun tekanan pedang itu telah menyebabkan bumi retak inci demi inci, seakan-akan bencana yang menghancurkan dunia akan segera terjadi. Tidak bagus. Ekspresi Kaisar Bulu berubah drastis, dan pedang ajaib di tangannya terus berevolusi saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Pedang Henyu mengubah masa lalu dan masa kini. Gerakan pencerahan membentuk aliran udara besar di dunia pedang untuk menghadapi pedang jahat. Tapi lihat, engah. Meskipun Kaisar Bulu melampaui batasnya, ia tetap tak mampu menahan kekuatan dahsyat pedang surgawi pikiran jahat. Ia terluka parah dan muntah darah berulang kali. Yudi, mundur. Api kegelapan yang gelap. Teknik pedang tanpa diri. Kaisar Ji Yuxian dan Kaisar Pedang Xuantian secara bersamaan menggunakan jurus pamungkas mereka untuk mencoba melemahkan kekuatan pedang surgawi pikiran jahat. Namun, engah. Kaisar Ji Yuxian dan Kaisar Pedang Xuantian keduanya terluka oleh tekanan pedang surgawi pikiran jahat. Ketiganya tiba-tiba mengalami krisis yang mematikan. Haha, kau sudah terluka, dan kekuatan suciku tak terbatas. Kekalahanmu sudah lama ditakdirkan. Sekarang, jadilah arwah orang mati di tangan pedangku. Dewa Elang tertawa liar. Dia tahu bahwa Yudi dan dua orang lainnya telah kehilangan kekuatan sepenuhnya dan ditakdirkan untuk mati. Namun di saat kritis itu, tiba-tiba muncul pohon besar bagaikan penghalang yang melilit Yudi, Ji Yu dan Xuantian Jiandi. Pedang surgawi jahat jatuh dan mengenai pohon raksasa itu, tetapi tidak mampu mengguncang pohon itu sama sekali. Seluruh kekuatan dan sisa tenaganya diserap oleh pohon raksasa itu. Apakah ini pohon pencerahan? Dewa Elang tampak murung dan tidak yakin. Dia ingat Yao Shen pernah menyebutkan sebelumnya bahwa ada seorang wanita di tanah suci Qijue yang dapat mengendalikan pohon pencerahan dan dicurigai membuat pohon pencerahan mengenali tuannya. Oing-oing. Tiga sosok muncul. Itu adalah Yan Qingcheng, Ning Qingxuan dan Bing Ning. Ye Yufei, Xiao Yingsui, dan Namong Yanran tidak muncul karena mereka tidak memiliki kekuatan tempur dan berpartisipasi dalam pertempuran hanya akan menghalangi mereka. Tiga senior, pohon pencerahan bisa membantu kalian menyembuhkan luka. Hanya jika kita berenam bergabung, kita bisa mengalahkannya. Saat Yan Qingcheng berbicara, dia mendesak pohon pencerahan, dan sumber kehidupan terus mengalir ke tubuh Yudi, Ji Yu, dan Kaisar Pedang Xuantian. Tiba-tiba, luka-luka ketiga orang itu mulai sembuh, kekuatan fisik mereka terus pulih, dan mereka merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali, dan seluruh tubuh mereka terasa segar kembali. Ini menakjubkan. Ketiga-tiganya luar biasa. Konon, pohon pencerahan adalah ciptaan langit dan bumi. Melihatnya hari ini, saya bisa melihat bahwa pohon itu memang pantas menyandang reputasinya. Terlebih lagi, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Yan Qingcheng benar-benar dapat membuat pohon pencerahan mengenalinya sebagai tuannya. Brengsek. Ketika Dewa Elang melihat Kaisar Bulu dan kedua orang lainnya telah pulih kekuatannya, dia menjadi sangat marah dan di saat yang sama merasakan adanya krisis. Di sisi lain, stasiun keempat. Dewa Keganasan dan Dewa Hades membunuh semuanya. Meskipun ada banyak orang di dunia peri, yang tertinggi hanya berada di tahap awal kultivasi Kaisar. Jumlahnya tidak dapat menutupi kekurangan kualitas, dan mereka dikalahkan satu demi satu. Tepat ketika Dewa Api dan Dewa Hades saling membunuh, sebuah penghalang tiba-tiba terbuka di langit, dan seorang pemuda aneh yang memegang tombak terbangun dari neraka. Kaisar Tian akan membalaskan dendam dunia iblis hari ini. Pemuda aneh yang memegang tombak itu tidak lain adalah jenius nomor satu ras iblis, di Tian. Dia terbangun dari neraka, kembali dengan amarah dan dendam. Bab 1037. Anggota suku iblis. Dewa neraka dan dewa kebohongan menghentikan tindakan mereka, perhatian mereka tertuju pada Kaisar Tian. Bukankah dunia iblis sudah runtuh? Bagaimana mungkin ada penyintas sekuat itu? Jauh sebelum mereka siap menghadapi dunia peri, mereka telah menaklukkan dunia iblis, dunia bawah, dan dunia iblis satu persatu.
Di antara mereka, klan iblis menderita paling tragis, semua pejabat tinggi terbunuh, dan seluruh dunia iblis menjadi neraka berdarah. Kalian adalah pelaku yang menghancurkan dunia iblis. Kaisar Tian mengarahkan tombaknya ke arah Lei Sen dan Ming Sen, nadanya sangat dalam dan mengerikan. Haha, kami berenam Raja Langit bertindak sendiri-sendiri. Misi Yao Shen dan Ling Shen adalah alam iblis, sedangkan alam iblis memang misi kami berdua. Dewa Hades tertawa, tapi alam iblis benar-benar tidak layak. Kecuali Raja Iblis, tak seorang pun mampu melaksanakan tugas itu. Wah, kamu ingin balas dendam, tapi apa kamu punya kemampuan? Lei Sen tertawa. Mengapa tidak mencobanya? Setelah memastikan targetnya, Tian tidak lagi menahan amarah di hatinya, tetapi melepaskannya dan melampiaskannya sepuasnya. Kaisar Abadi. Kaisar Tian menghunus tombak Raja Iblis, dan garis keturunan Jue Tian di tubuhnya terbangun sepenuhnya. Tiba-tiba sebuah tombak melintas. Peng! Dewa Hades dan Dewa Kebohongan bergabung untuk menghalangi, tetapi mereka tidak berdaya dan langsung terlempar mundur 7 atau 8 langkah. Bagaimana bisa begitu kuat? Dewa Hades Liesen terkejut. Meskipun mereka meremehkan musuh dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi, Tianyi hanya mengayunkan tombaknya dengan santai, tetapi tombak itu begitu kuat hingga tak dapat dipercaya. Sekalipun ras iblis memiliki senjata kekaisaran pamungkas, mereka takkan sekuat itu. Siapa kau? Lei Sen menyadari bahwa identitas Tian tidaklah sederhana. Aku adalah Kaisar Tian, dan juga Kaisar Iblis tertinggi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Tian terbagi menjadi dua, dan kedua jiwa itu saling tumpang tindih. Dua garis keturunan dan jiwa yang sama menyatu menjadi satu orang. Lei Sen melihat petunjuknya. Kaisar Iblis Jue Tian. Tanya Dewa Kegelapan sambil berpikir. Sepertinya aku pernah melihat catatan tentang pria ini di kitab-kitab iblis kuno. Legenda mengatakan bahwa dia adalah orang paling cemerlang dan berbakat dalam sejarah dunia iblis, bahkan lebih kuat daripada Kaisar Iblis. Namun, dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, dan berdedikasi untuk mengejar jalan agung. Dia tidak bersaing dengan Kaisar Iblis untuk memperebutkan tahta. Dia tampak tangguh, tetapi apakah kamu benar-benar mampu melawan mereka berdua sendirian? Lei Sen dan Ming Sen tahu bahwa Tian berbeda dari lawan-lawannya yang lain, jadi mereka juga mengambil sikap serius pada saat ini. Kedua raja itu bergabung untuk melawan Kaisar Tian, yang telah bergabung dengan Kaisar Iblis Jue Tian. Pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi dalam sekejap. Tebasan Jue Tian. Kaisar Tian mengacungkan tombak Raja Iblis dan menebas dengan sekuat tenaga. Kehampaan hancur dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Namun, Dewa Keganasan dan Dewa Hades bukanlah manusia biasa. Setelah mereka menjadi serius, kekuatan mereka tak tertandingi di zaman kuno maupun modern. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu menahan tombak Kaisar Tian dan bertahan, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Kaisar Tian. Ketiga lelaki itu terlibat dalam pertempuran sengit, langit gelap, matahari dan bulan redup, dan situasinya berimbang. Bagaimana mungkin dia, sendirian, melawan dua raja besar? Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa ras iblis memiliki orang yang begitu menakutkan dan kuat. Semua orang berkuasa di dunia peri di perhentian keempat terkejut. Bukannya mereka tidak ingin maju membantu Tian, tetapi pertarungan antara ketiganya terlalu sengit. Jika mereka maju, mereka tidak hanya tidak akan bisa membantu Tian, tetapi juga bisa mengalihkan perhatian Tian. Menunggu dan mengamati di sini tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling bijaksana. Aku juga pernah mendengar tentang reputasi Kaisar Iblis Jue Tian yang agung, tapi dia mungkin bukan Kaisar Iblis Jue Tian. Kaisar Iblis Jue Tian yang sebenarnya sudah lama tumbang. Apa kau tidak mendengar percakapan kedua orang itu tadi? Jiwa pemuda ini telah menyatu dengan jiwa Kaisar Iblis Jue Tian. Kaisar Iblis Jue Tian membantunya membangkitkan garis keturunan Jue Tian, dan tombak di tangannya tampaknya menjadi senjata pamungkas klan iblis. Tidak, meski begitu, tetap saja mustahil untuk melawan kedua Raja Surgawi itu. Dia punya kekuatan lain. Kekuatan lain. Semua orang tercengang dan menatap Tian. Tiba-tiba, mata Kaisar Tian terbuka, dan dua aura naga aneh keluar dari tubuhnya, langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Tebasan Jue Tian. Gerakan yang sama, kekuatannya sepenuhnya berbeda. Peng, engah. Liesen dan Ming Shen terkejut dan terpental oleh tombak itu, mereka terluka parah di tempat. Sial, ada apa dengan orang ini? Dia semakin kuat semakin sering bertarung. Untuk pertama kalinya, Hades menunjukkan ekspresi ketakutan. Tian sungguh aneh. Kekuatannya seakan tak ada habisnya. Ia terus mendaki hingga mencapai puncak, lalu menembus batas, dan memasuki ranah baru. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan curiga Tian akan mencapai tingkat Kaisar Surgawi. Dia memiliki kekuatan naga leluhur, yang sangat mirip dengan kekuatan yang diserap oleh kakak. Lei Sen berkata dengan suara rendah, kakak menyerap kekuatan naga leluhur dan memasuki wilayah Kaisar Surgawi. Aku khawatir dia tidak jauh di belakang. Pada saat ini, Peng, sesosok terbang mundur dan mendarat tepat di sebelah Lei Sen dan Ming Sen. Kakak kedua, kenapa kamu juga? Dewa yang ganas dan dewa yang gelap sama-sama terkejut. Karena yang terbang di atasnya tidak lain adalah Dewa Elang. Melihat penampilan Dewa Elang yang berdebu, tampaklah dia telah kalah dan tersingkir.
Kenapa kalian berdua bahkan tidak bisa mengalahkan suku iblis kecil bersama-sama? Aku bisa melawan 6 dari mereka sendirian. Kata Dewa Elang tanpa berkata-kata. Kakak kedua, orang ini bukan orang biasa. Dia memegang senjata kekaisaran tertinggi, memiliki garis keturunan langka, dan menyatu dengan jiwa lain. Lebih penting lagi, dia memiliki kekuatan dua naga leluhur, yang mirip dengan dua naga leluhur yang diserap oleh kakak tertua. Kata Lei Shen. Apa, kekuatan naga leluhur? Ekspresi Dewa Elang berubah ketika mendengar ini, lalu ia berkata dengan muram, wanita di sana juga memiliki pohon pencerahan legendaris, yang dapat memberikan energi tak terbatas bagi mereka berenam. Aku tidak bisa menghabiskannya. Dewa Elang memiliki kekuatan kedua setelah Dewa Api. Dari segi kekuatan, dia masih lebih kuat dari Yan Qingcheng dan 6 lainnya. Namun, kuncinya adalah pohon pencerahan benar-benar menentang kehendak surga, baik dalam menyerang maupun bertahan. Keenam orang itu dan pohon pencerahan terhubung secara keseluruhan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin besar kerugiannya. Bagaimana? Bisa jadi seperti ini. Apakah kita akan kalah di sini? Hades terasa sedikit konyol. Tak seorang pun di antara mereka yang membayangkan akan terjadi hari yang memalukan seperti itu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Ling Shen dan Yao Shen seharusnya sama-sama unggul. Begitu mereka mengalahkan lawan mereka dan datang membantu kita, kita bisa membalikkan keadaan. Dewa Elang berbicara dengan suara rendah, masih tampak optimis. Tetapi saat dia baru saja selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat. Klik, ledakan. Kehampaan itu meledak, dan badai mengerikan yang tak terlukiskan melanda tempat kejadian. Baik itu Dewa Elang, Dewa Ganas, Dewa Hades, Kaisar Tian, Yan Qingcheng, Bing Ning, Ning Qingxuan dan yang lainnya, mereka semua terkena dampak badai dahsyat ini dan harus mundur untuk menghindari serangan sementara. Ruang ilusi Dewa Spiritual telah rusak, apa yang terjadi? Dewa Elang terkejut. Lihat. Hades tampaknya telah menemukan sesuatu dan berteriak, menunjuk ke pusat badai. Semua orang memandang tanpa sadar. Pemandangan ini membuat semua orang langsung berubah warna. Di tengah badai, seekor monster besar berwarna putih salju terbentang di langit, hampir kehilangan akal dan meraung dengan gila. Tekanan mengerikan yang melumpuhkan semua orang yang hadir itu berkecamuk hebat, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi runtuh. Rubah. Mungkinkah itu wujud asli Kaisar Abadi Rubah Surgawi? Tanya Ji Yu heran. Tidak, hitung ekornya. Kata Yudi dengan nada berat. Ji Yu tertegun sejenak, lalu perhatiannya tertuju pada ekor yang bergoyang di belakang rubah raksasa itu. 10. 10 ekor. Bab 1038. Kok bisa berekor 10? Bukankah Kaisar Rubah Langit dan Rubah Kecil itu hanya berekor 9? Dan menurut legenda, tingkatan tertinggi klan Rubah Langit adalah berekor 9. Aku belum pernah dengar rubah berekor 10. Ji Yu dan Kaisar Abadi Rubah Langit sudah saling kenal sejak lama. Dia tahu banyak tentang klan Rubah Langit, bahkan mungkin segalanya. Dia belum pernah mendengar tentang ekor 10. Bukan Kaisar Rubah Langit, tapi rubah kecil itu. Kata Yudi dengan tatapan dalam, sungguh bakat yang luar biasa. Klan Rubah Langit. Ditian menatap ekor 10 yang besar dan sangat terkejut. Sebenarnya, klan Rubah Langit juga merupakan klan iblis, tetapi entah mengapa mereka tidak tinggal di dunia iblis. Mereka lebih suka tinggal di dunia peri. Ini pertama kalinya aku melihat rubah berekor 10. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Yan Qingcheng, Ning Qingxuan, Bing Ning dan yang lainnya terbang ke depan dan melihat binatang berekor 10 yang telah diubah oleh Ye Yanyao, terkagum-kagum dengan tontonan itu. Apakah kamu? Ditian. Ning Qingxuan memperhatikan Ditian dan tampak semakin terkejut. Saat Ditian berada di kota Tiansu, dia juga merupakan seorang jenius legendaris, menduduki peringkat keempat dalam daftar kehormatan, dan itulah juga alasan mengapa dia bersikap sangat rendah hati. Dilihat dari kekuatan aslinya, dia seharusnya lebih lemah dari Zhuge Lin dan Xiao Chen saat itu. Namun, Kaisar Tian saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ia bahkan mampu melawan dua Raja Surgawi sendirian dan memiliki keunggulan mutlak. Ning Qingxuan, aku tidak menyangka kau sudah mencapai kemajuan sejauh ini dalam studimu setelah sekian lama tidak bertemu. Ning Qingxuan juga seorang selebriti di kota Tiansu saat itu, jadi Ditian tentu saja mengenalnya. Tidak mengherankan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat saat ini karena faktor-faktor seperti kebangkitan garis keturunan, fusi jiwa, dan naga leluhur dunia iblis. Sebaliknya, baginya lebih luar biasa lagi bahwa Ning Qingxuan bisa mencapai titik ini. Ning Qingxuan menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini dan berkata, akan sangat sulit untuk mencapai titik ini sendirian. Semua berkat Xiao Chen aku terbantu. Kaisar Xiao. Ditian mendesah saat pikirannya berpacu, aku juga berutang budi padanya. Setelah menyatu dengan jiwa Kaisar Iblis Jue Tian, dia sudah mengetahui identitas Xiao Chen. Cukup omong kosongnya, pertempuran belum berakhir. Kata Bing Ning tegas, meskipun rubah iblis itu kuat, masih belum jelas apakah dia kawan atau lawan. Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Ye Yanyao, tentu saja, adalah kawan seperjuangan. Namun setelah Ye Yanyao berubah menjadi ekor 10, dia jelas kehilangan kesadaran dan akal sehatnya, menjadi sangat kejam, dan hanya memiliki naluri untuk menghancurkan. Dalam kasus ini, memang seperti yang dikhawatirkan Bing Ning, masih belum diketahui apakah itu musuh atau teman. Peng!
Di tengah badai, sesosok makhluk tertampar oleh cakar rubah ekor 10 dan menabrak Dewa Elang, Dewa Hades, dan Dewa Ganas. Itu adalah dewa spiritual yang bertarung melawan Kaisar Abadi Rubah Langit dan Ye Yanyao. Kakak keempat, apa kabar? Dewa Elang dan kedua rekannya bergegas memeriksa luka-luka Dewa Roh. Aku baik-baik saja, tapi orang suci itu benar-benar telah menyebabkan kita banyak masalah. Dewa Roh terus menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa kemampuan Ye Yanyao untuk berubah menjadi 10 ekor pasti ada hubungannya dengan pil penciptaan. Ramuan berharga seperti itu malah dimakan rubah kecil. Betapa cerobohnya dia. Kakak keempat, istirahatlah sebentar. Ekor 10 bisa menghancurkan sihirmu, itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Meskipun Dewa Roh bertahan, Dewa Elang dan dua lainnya dapat melihat bahwa ia terluka parah. Ada bekas cakaran besar di depannya yang mengejutkan, dan kemungkinan besar bahkan organ dalamnya telah tertusuk. Untungnya, kultivasi dewa spiritual itu kuat, jika tidak, bagi orang biasa, cedera semacam ini akan 100% berakibat fatal. Sekarang bukan waktunya untuk beristirahat. Tidakkah kau lihat musuh telah mengepung kota sepenuhnya? Dewa spiritual menggunakan sihir untuk mempertahankan kekuatan hidupnya dan berkata dengan serius, jika kita gagal di sini, Dewa Leluhur pasti akan sangat kecewa, kan? Memang, meskipun aku enggan, tidak ada jalan lain sekarang. Dewa Elang tampaknya memahami niat Dewa Roh dan pun membulatkan tekadnya. Aku tidak menyangka akan menyia-nyiakan satu-satunya kesempatan ini. Dewa Neraka dan Dewa Kebohongan juga tampak serius, seolah-olah mereka enggan, tetapi juga tampak mengharapkan sesuatu. Semuanya, hati-hati. Mereka akan melakukan aksi besar. Yan Qingcheng tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru mengingatkan semua orang. Di Tian, Bing Ning, Ning Qingxuan dan yang lainnya semuanya terkejut. Mungkinkah orang-orang ini mempunyai rencana cadangan yang lebih kuat? Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa kekuatan Dewa Leluhur itu. Keempat Raja Surgawi, Dewa Elang, Dewa Roh, Dewa Ganas, dan Dewa Hades, berdiri berjajar dan secara bersamaan mengaktifkan kekuatan suci tertinggi yang tersegel dalam tubuh mereka. Dalam sekejap, kekuatan keempat orang itu beresonansi, dan cahaya ilahi meledak dari dahi mereka, berkumpul di langit, dan perlahan berubah menjadi sosok raksasa. Raksasa itu terus tumbuh lebih besar, dari 10 kaki awal, menjadi 100 kaki, dan kemudian menjadi 1000 kaki. Ekor 10 sudah sangat besar, tetapi sekarang ia menjadi kerdil di hadapan raksasa itu dan tingginya hanya mencapai lutut raksasa itu. Begitu besar. Semua orang di alam abadi terkejut dan tampak ngeri. Mereka tidak ragu bahwa raksasa itu dapat meremukkan siapa saja yang hadir hingga mati hanya dengan satu tendangan. Itulah raksasa yang memegang kapak besar yang membelah langit. Seseorang berteriak kaget. Ia menyaksikan pemandangan saat itu. Seorang raksasa yang memegang kapak raksasa membelah langit dengan satu kapak. Seberkas cahaya melesat dari langit dan menembus negeri Peri Ziwei. Ini tidak bagus. Semuanya, cepat mundur. Menyadari bahwa mereka tidak sebanding dengan para raksasa, beberapa orang mulai berpikir untuk mundur. Kau berpikir untuk mundur sekarang? Semudah itu. Dewa Elang tertawa marah dan berteriak, Dewa kekuatan raksasa, hancurkan mereka. Raksasa itu menerima perintah dan langsung menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Ia jatuh dari udara dan menginjak-injak semua orang. Raksasa ekor 10 menjadi yang pertama terkena serangan dan ditendang oleh raksasa tersebut. Ledakan. Ekor 10 berjuang menahannya, menyebabkan raksasa itu berhenti di udara. Dewa raksasa, hancurkan dia. Teriak Dewa Elang. Mendengar hal itu, raksasa itu menambah kekuatannya. Ekor 10 perlahan-lahan kehilangan kekuatannya dan hampir hancur. Lagi pula, dewa raksasa itu terlalu besar, dan kekuatannya luar biasa, jauh melampaui tingkatan Raja Langit. Semua bersatu, jangan mundur. Yan Qingcheng tahu bahwa mundur mungkin akan menyelamatkan nyawanya untuk sementara, tetapi itu berarti kehilangan moral dan persatuannya, dan hanya masalah waktu sebelum dia dihancurkan. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif dan membuka pohon pencerahan untuk bekerja sama dengan ekor 10 untuk melawan dewa kekuatan raksasa. Sungguh berani. Di Tian memandang Yan Qingcheng dengan penuh penghargaan. Jika seorang wanita bisa bertindak seperti ini, bagaimana mungkin dia, sang kaisar agung dari klan iblis yang akan menjadi kaisar surga di masa depan, mundur. Hancurkan para dewa dan hentikan perang, satu serangan dari surga. Kaisar Tianyun menggunakan kekuatan naga leluhur dan mengimbanginya dengan tombak Raja Iblis untuk melancarkan serangan terkuatnya, dan dengan kuat menghadapi dewa kekuatan raksasa. Pedang Henyu mengubah masa lalu dan masa kini. Api kegelapan yang gelap. Teknik pedang tanpa diri. Latihan salju di atas sungai. Panah guntur dunia bawah. Yudi, Jiyu, Kaisar Pedang Xuantian, Ning Qingxuan, Bing Ning dan lainnya semuanya berjuang keras. Dalam sekejap, semua orang bekerja sama untuk membalikkan yin dan yang alam semesta dan menerangi kekosongan. Kekuatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya akhirnya membalikkan keadaan. Peng! Dewa raksasa dibombardir dengan kekuatan absolut, dan tubuh besarnya runtuh, menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Berhasil. Semua orang di dunia peri bersukacita. Apakah sesederhana itu? Tiba-tiba, sesosok arogan terbang turun dari langit melampaui surga dan menuangkan kekuatannya sendiri ke tubuh dewa kekuatan raksasa. Dalam sekejap, situasinya berbalik lagi. Bab 1039. Yao Shen,
kau datang tepat waktu. Awalnya, Dewa Lang merasa sedikit gugup ketika dia melihat Ditian, Yan Qingcheng dan yang lainnya bekerja sama dan akan dapat bersaing dengan dewa kekuatan raksasa. Namun saat dia melihat Yao Shen muncul, dia merasa jauh lebih tenang. Dewa raksasa juga memiliki beberapa wujud, dan dibutuhkan kelima wujud tersebut yang bekerja sama untuk menciptakan dewa raksasa yang utuh. Kekuatan dewa leluhur Yao Shen yang disuntikkan ke dewa energi raksasa bukanlah akumulasi sederhana, tetapi perbedaan antara wujud yang tidak lengkap dan wujud yang lengkap. Oh, aku tak pernah menyangka mereka bisa mendorongmu sampai sejauh ini. Yao Shen mencibir, tapi sudah waktunya untuk berhenti di sini. Yao Shen, kamu menjijikkan. Di luar surga, Kaisar Xuan Yuan juga bergegas kembali, ekspresinya penuh amarah. Dia bertekad untuk melawan Yao Shen sendirian, tetapi Yao Shen memanfaatkan ketidaksiapannya, menyelinap pergi, dan datang untuk membantu Ying Shen dan yang lainnya. Leluhur Xuan Yuan, kuakui kau memang luar biasa. Akan sangat sulit bagi kita untuk menentukan pemenangnya. Kata Yao Shen sambil tersenyum tipis, kau tahu, jika aku tidak membantu dalam situasi ini, konsekuensinya akan sangat serius. Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, jadi, jangan salahkan aku karena tidak menepati janjiku. Datanglah dan rasakan kekuatan dewa kekuatan raksasa yang telah terbentuk sempurna. Dewa raksasa, hancurkan mereka. Setelah memperoleh kekuatan Yao Shen dan berevolusi menjadi wujud lengkap dewa kekuatan raksasa, tidak diragukan lagi ada perbedaan dimensi dari sebelumnya. Ledakan. Dengan satu tendangan, serangan gabungan semua orang langsung hancur, bahkan ekor 10 yang kuat pun terinjak-injak ke tanah. Itu dia, itu dia, itu dia. Yan Qingcheng, Ditian, Ning Qingxuan dan Bing Ning dikejutkan oleh kekuatan besar itu dan semuanya terlempar mundur. Yudi, Jiyu, Xuantian Jiandi, dan yang lainnya bahkan lebih parah. Mereka muntah darah dan terluka parah. Mereka jatuh ke tanah dan kehilangan kemampuan bertarung mereka. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Yan Qingcheng masih ketakutan. Namun dia tidak menyerah atau bermalas-malasan, dan mendesak pohon pencerahan untuk menyembuhkan yang terluka dan mengisi kembali energi mereka. Pohon pencerahan hanya bisa membantu, tidak bisa menyelamatkanmu. Yao Shen mencibir dan berteriak lagi, Dewa Raksasa, serang aku lagi. Guru. Dewa Raksasa menerima perintah itu dan mengangkat kakinya lagi, berniat menghancurkan semua orang bersama-sama. Kalian cepatlah mengungsi, aku akan melindungi kalian. Xuan Yuan Taizu melangkah maju dan menghentikan roh raksasa itu dengan kekuatannya sendiri. Teknik pembunuhan naga Xuan Yuan. Jurus suci Xuan Yuan muncul kembali, 9 jiwa naga yang membawa kekuatan pedang dahsyat menyerang dewa raksasa itu. Namun, saya melihat, bang, di hadapan kekuatan absolut, bahkan jurus suci pun tak berguna. Menyerang dewa kekuatan raksasa bagaikan telur yang menghantam batu. Jurus itu sama sekali tak berpengaruh, apalagi menghentikan langkah dewa kekuatan raksasa. Peng, engah. Dewa raksasa itu menendang, dan Xuan Yuan Taizu langsung terpental dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dewa raksasa tidak berniat memberi istirahat kepada Xuan Yuan Taizu, dan menendangnya lagi, bermaksud untuk menghancurkannya sepenuhnya. Oh tidak, Yan Qingcheng, Ditian dan yang lainnya terlambat menyelamatkan dan merasa cemas. Tepat ketika situasinya sangat kritis, insiden tak terduga lainnya terjadi. Klik. Dengan suara keras, langit retak, dan sesosok arogan muncul, bagaikan dewa turun dari surga. Tekanan dahsyat yang mampu menandingi dewa roh raksasa menyelimuti seluruh tempat itu. Hukuman gelap. Kata-kata dingin itu bagai murka dewa. Apa yang disaksikan orang-orang adalah energi pedang mengerikan yang mengumpulkan pikiran gelap semua makhluk hidup dan muncul entah dari mana, menghantam dewa kekuatan raksasa secara langsung. Peng! Dewa raksasa, yang pertahanannya tidak hancur oleh seni membunuh naga Xuan Yuan, malah terdorong mundur beberapa kaki oleh pedang ini, dan hampir mengenai Dewa Lang, Dewa Yao, dan yang lainnya. Bagaimana? Ini mungkin. Dewa Lang dan kelima rekan Yao Shen menghindar tepat waktu, tetapi gelombang ketakutan besar melonjak dalam hati mereka. Dewa raksasa sudah mencapai wujud sempurnanya, tapi masih ada orang yang bisa mengguncangnya. Luar biasa. Mungkinkah pedang ini? Pasti dia. Taichu, Yudi, Jiyu dan Xuantian Jiandi mengenali pendatang baru itu dan sangat gembira. Mereka dulunya termasuk dalam 10 kaisar abadi Ziwei, jadi bagaimana mungkin mereka tidak akrab dengan Taichu. Orang yang sombong dan angkuh itu, yang dulunya satu-satunya yang mampu berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Xiao, dan bahkan bertekad untuk melampaui Kaisar Xiao. Meskipun kami bertemu lagi setelah bertahun-tahun, dia masih saja sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Taichu. Ditian menatap sosok sombong di langit dan bergumam pada dirinya sendiri, pria kuat yang tak terduga ini bahkan lebih kuat dariku. Kekuatan Kaisar Tian bergantung pada berbagai kekuatan eksternal. Tetapi kekuatan Taichu sepenuhnya merupakan hasil kultivasinya sendiri. Jika kita membandingkan keduanya, perbedaannya jelas terlihat. Taichu. Xuan Yuan Taizu yang diselamatkan menatap sosok yang dikenalnya di depannya dan terkejut. Dia samar-samar ingat bahwa 7 atau 8 tahun yang lalu, Taichu masuk ke keluarga Xuan Yuan dan bertanya kepadanya tentang puncak jalan abadi dengan cara yang rendah hati. Sejak saat itu, Taichu menghilang dan bahkan tidak menepati janjinya dengan dinasti Sheng Xuan. Sekarang, Raja Taichu telah kembali, dan dia begitu kuat sehingga dia jauh lebih unggul darinya.
Xuan Yuan Senior. Taichu berbalik dan memeriksa luka-luka Xuan Yuan Taizu dengan nada yang sangat hormat. Mendengar ini, Kaisar Xuan Yuan tersenyum pahit dan berkata, "Kau sekarang jauh lebih unggul dariku. Bagaimana mungkin aku pantas menjadi seniormu? Jika bukan karena bimbingan para senior, bagaimana mungkin ada Taichu saat ini?" Taichu memang sombong dan tidak menganggap dirinya lebih lemah dari orang lain, namun bukan berarti ia sombong. Dia tahu apa yang harus dia hormati dan tidak akan melampaui batas atau bertindak secara sombong. Kegilaannya hanya ditujukan pada musuh-musuhnya. Sebenarnya, aku bahkan belum mencapai alam Kaisar Langit, jadi bagaimana aku bisa memberitahumu? Xuan Yuan Taizu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Aku hanya mengulang informasi yang Kaisar Xiao sampaikan kepadaku." Apakah itu benar-benar dia? Mendengar ini, Taichu mendesah pelan, seolah-olah dia sudah menebaknya. Di dunia ini, hanya Xiao Chen yang bisa membuatnya kehilangan kesabaran. Tidak peduli seberapa keras dia mengejar, Xiao Chen tampaknya selalu berada di depannya. Orang-orang selalu mengatakan bahwa ia dapat menyaingi Xiao Chen, dan bahkan Xiao Chen selalu mengatakan bahwa ia adalah pesaing terkuatnya dan sangat mengaguminya. Namun, sebenarnya dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia terlalu jauh dari Xiao Chen. Di mana Kaisar Xiao? Tanya Taichu. Kaisar Xiao pergi mencari musuh yang jauh lebih kuat di dalam ibu kota ilahi. Desah Xuan Yuan Taizu. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Kita bahkan tidak bisa menembus garis depan. Sebenarnya tidak sulit untuk menerobosnya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Taichu berbalik menatap 5 Raja Surgawi dan Dewa Kekuatan Raksasa. Nada bicaranya acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius sama sekali. "Bajingan, Taichu kecil, beraninya kau bicara begitu sombong." Yao Shen menunjuk Taichu dan berteriak marah, "Seharusnya kau bersyukur tidak muncul di dinasti Shengxuan, kalau tidak aku pasti sudah membunuhmu di sana." Mendengar ini, Taichu melirik dan menatap Yao Shen. "Hanya kamu." Sebuah komentar mengejek ringan. Tiba-tiba Taichu mengangkat tangannya dan menunjuk. Tidak ada nama untuk gerakan apapun, sepertinya ini gerakan yang sangat santai, dilakukan dengan mudah. Namun, waktu dan ruang di sekitar mereka terbalik, siang berubah menjadi malam dalam sekejap, dan semua orang tampaknya telah datang ke jurang alam semesta. Dalam kegelapan tak berujung, hanya seberkas cahaya ilahi yang terkondensasi di ujung jari Taichu. Begitu bersinar, memanggil, "Engah." Dalam kegelapan itu, orang-orang seakan mendengar suara tubuh seseorang tertusuk, dan suara darah menetes pun terdengar jelas. Bab 1040. Setelah masa kegelapan yang singkat, dunia menjadi jelas lagi. Namun, apa yang disaksikan orang-orang adalah pemandangan yang paling mengejutkan. Yao Shen yang sombong itu telah jatuh ke dalam genangan darah di suatu titik, dengan lubang berdarah besar di jantungnya, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Dewa yang bersinar. Keempat Raja Surgawi, Dewa Elang, Dewa Ganas, Dewa Roh, dan Dewa Hades, semuanya terkejut dan sedih. Dewa leluhur membangkitkan Dewa Kemuliaan sekali, yang merupakan bantuan khusus atas permintaan gadis suci. Terus terang, Dewa leluhur tidak membutuhkan sampah yang tidak kompeten di bawah komandonya, dan mustahil baginya untuk membuang energi untuk membangkitkan Yao Shen untuk ketiga kalinya. Ini juga berarti Yao Shen akan mati sepenuhnya kali ini dan tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Tentunya langsung tewas. Di Tian, Yan Qingcheng, Bing Ning dan lainnya semuanya sangat terkejut. Dia adalah raja dari ras alien, makhluk yang sangat kuat, tetapi dalam sekejap, Taichu membunuhnya hanya dengan satu jari dari jarak puluhan kaki, membuatnya tidak punya kesempatan untuk melawan atau melawan. Dia telah melampaui level Kaisar Agung dan melampaui batas kultivasi yang dapat dicapai di alam abadi. Ditian bergumam pada dirinya sendiri, jelas menyadari tingkat kultivasi Taichu. Dia tidak tahu alam apa yang berada di atas Kaisar Agung, tetapi dia tahu bahwa tingkat kultivasi terkuat yang dapat diakomodasi oleh alam abadi adalah puncak Kaisar Agung. Xuan Yuan Taizu, dewa tertinggi dari Tanah Suci 7 Absolut, dan para Raja Alien semuanya berada di level puncak Kaisar Agung. Kultivasi normal di lingkungan negeri dongeng tidak akan memungkinkan seseorang untuk menembus puncak kaisar dan memasuki alam yang lebih tinggi. Namun Taichu melakukannya. Atau mungkin Taichu menggunakan metode kultivasi alternatif dan pergi ke tempat di luar negeri peri. Dewa kekuatan raksasa, bunuh dia untukku. Dewa Elang murka dan memerintahkan Dewa kekuatan raksasa untuk membalaskan dendam Dewa Cahaya. Dewa raksasa juga dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan Kaisar Langit, dan tidak kalah dengan Taichu. Sebelumnya, ia baru saja disergap oleh Taichu dan berhasil dipukul mundur untuk sementara. "Taichu, hati-hati, monster itu luar biasa dan jauh lebih unggul daripada Raja Alien." Yudi mengingatkan, "Jangan khawatir, itu tidak akan menyakitiku." Taichu tidak setuju, tetapi ia tidak berniat menghancurkan dewa raksasa. Sebaliknya, ia berbalik dan bertanya pada Tianyu. "Sobat, kamu sudah lama di sini, aku yakin kamu tidak berani kesepian. Apa kamu butuh kesempatan untuk pamer?" Semua orang yang hadir terkejut ketika mendengar ini dan tanpa sadar melihat ke arah itu. "Apakah ada ahli di sini?" "Haha, kau benar-benar menemukan keberadaanku. Anak-anak muda memang hebat." Setelah tertawa keras, sesosok luar biasa yang memancarkan aura hantu perlahan muncul dari kehampaan. Hantu yang kuat.
Kaisar Xuan Yuan merasa ragu dan terus menatap sosok di langit, seakan-akan dia merasakan sesuatu yang familiar. Xuan Yuan Ye, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu, dan kau masih sama saja. Mengecewakan. Anggota klan hantu yang kuat itu melirik ke arah Xuan Yuan Taizu dan berkata dengan nada mengejek. Xuan Yuan Ye adalah nama Kaisar Xuan Yuan Taizu. Tetapi karena Xuan Yuan Taizu terlalu berkualifikasi dan terlalu tua, orang-orang sezamannya pada dasarnya telah meninggal dunia, dan tak seorang pun menyebut nama ini selama bertahun-tahun. Bahkan Dewa Suci tertinggi dari Tanah Suci Tujuh Absolut, satu-satunya orang yang seusia dengan Kaisar Xuan Yuan, hanya akan memanggilnya sahabat lama. Tunggu, kau, Kaisar Hantu Yan Huang. Kaisar Xuan Yuan menebak identitas hantu kuat itu dan sangat terkejut. Legenda hantu yang mengerikan itu masih hidup di dunia. Kaisar Hantu Yan Huang. Semua orang yang hadir saling memandang dengan bingung. Jelas, selain Kaisar Xuan Yuan, tidak seorang pun yang mengetahui nama Kaisar Yan. Namun, Dewa Elang dan Dewa Roh tampak sedang memikirkan sesuatu, seakan-akan mereka mendapat kesan tertentu mengenai nama ini. Jarang ada yang masih ingat namaku. Kaisar Neraka mendesah. Setelah bertahun-tahun, alam abadi telah banyak berubah. Kemudian, dia berhenti sejenak, tatapannya yang dingin tertuju pada 4 Raja Surgawi Dewa Elang, dan berkata, mereka bilang waktu dapat mengencerkan segalanya, tetapi beberapa kebencian hanya akan tumbuh lebih dalam. Aku bahkan tidak ingat keberadaan orang sepertimu. Dengus Dewa Elang. Tentu saja kau tidak tahu, karena kau tidak memenuhi syarat. Kaisar Hantu Yan Huang bertanya dengan dingin, di mana Qian Fei? Apakah dia dari generasi yang sama dengan Kaisar Suci sebelumnya? Dewa Elang tercengang ketika mendengar ini. Jika dia benar-benar memiliki kebencian yang mendalam terhadap Qian Fei, maka senioritas Kaisar Yan dan Kaisar Hantu akan sangat mengejutkan. Aku tidak ingin menanyakan pertanyaan yang sama untuk kedua kalinya. Kata Kaisar Hantu Kaisar Neraka dengan dingin, siapapun yang menjawab pertanyaan pertama akan diselamatkan. Lelucon apa? Kau pikir kami pengecut? Kata Dewa Elang dengan marah. Lagi pula, kalau kau mau membunuh kami, tanya saja pada Dewa Kekuatan Raksasa dulu. Boneka yang tidak punya apa-apa selain kekuatan, mengapa harus dibiarkan terkena sinar matahari? Kaisar Neraka dan Kaisar Hantu mencibir. Kemudian, ia menggunakan kekuatan hantu tertingginya, dan area di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi api penyucian yang tak berujung. 49 pedang yang ditempa dengan jiwa membentuk formasi pedang yang menakjubkan. Pedang pertempuran jiwa surgawi. Dalam sekejap, 49 pedang terdengar bersamaan, memancarkan niat pedang yang sangat mengerikan yang mengguncang langit dan bumi. Ding 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 ding. Pedang itu terus menyerang tubuh besar Dewa Kekuatan Raksasa itu, dan setiap kali pedang itu mendarat, pasti akan menyebabkan kerusakan serius pada Dewa Kekuatan Raksasa itu. Dalam sekejap mata, bahkan Dewa Raksasa dengan kekuatan Dewa Leluhur pun tak mampu lagi bertahan. Ia pun runtuh dan hancur berkeping-keping menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya, lalu lenyap. Dewa Raksasa, bagaimana? Ini mungkin. 4 Raja Surgawi Dewa Elang tidak dapat mempercayainya. Dewa Raksasa yang utuh dikalahkan begitu saja. Gerakan yang bagus. Taichu menatap 49 pedang yang dengan mudah mengalahkan Dewa Kekuatan Raksasa, dan hatinya terasa berat. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia bisa menahan ke-49 pedang ini. Karena kamu tidak berperilaku baik, aku tidak akan menahanmu di sini. Setelah Raja Neraka dan Kaisar Hantu selesai berbicara dengan dingin, dia mengayunkan 49 pedang dan menyerbu ke arah 4 Raja Surgawi, Dewa Elang, Dewa Ganas, Dewa Roh, dan Dewa Hades. Mereka berempat telah mengumpulkan kekuatan para Dewa Leluhur kepada Dewa Energi Raksasa. Ditambah dengan luka-luka yang mereka derita sebelumnya, mereka kini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Menghadapi 49 pedang yang tak tertandingi, mereka tak terhentikan dan tak punya jalan untuk mundur. Fantasi ilahi terlarang. Dewa Roh mati-matian merapal mantra sihir untuk menciptakan ilusi terisolasi, melilit keempat orang itu bersama-sama, mencoba menghindari kejaran pedang. Namun, saya melihat. Fiuh. Pedang itu tidak tertipu oleh ilusi dan langsung memotong ilusi tersebut. Apa? Dewa Roh merasa ngeri. Namun sudah terlambat untuk mengambil tindakan lain. Engah. Sebuah pedang menusuk tubuhnya, membuatnya merasa seperti dibakar oleh api neraka, dan jiwanya terus-menerus terhapus. Hal yang sama terjadi pada 3 orang lainnya. Mereka dibunuh tanpa ampun oleh pedang terbang, dan tubuh serta jiwa mereka dibakar menjadi abu. Pada titik ini, kelima raja besar ras alien semuanya hancur. Kau pikir kau bisa menghancurkan formasi pedangku hanya dengan sedikit sihir? Naif sekali. Kaisar Hantu Yan Huang jelas sangat meremehkan tindakan terakhir Dewa Roh. Sangat, sangat kuat. Semua orang di dunia peri benar-benar tercengang. Awalnya saya berpikir bahwa bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan untuk melawan ras alien, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan apapun pada akhirnya dan akan sulit untuk memenangkan pertempuran. Namun ketika Taichu dan Kaisar Hantu Yan Huang muncul, situasinya menjadi berat sebelah. Ras alien yang kuat itu bagaikan macan kertas di hadapan mereka berdua. Bersambung.